Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi untuk mengikuti ibadah. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, Ya Halik Semesta. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Kau masih memberi kami kesempatan untuk berada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Kau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama saja, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Shalom adik-adik Persekutuan Teruna, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini 29 November 2020. Berarti kita udah berapa bulan ini kita secara online, tetapi tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik PT, pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Kak Eta ajak adik-adik Persekutuan Teruna untuk berdiri, kita akan membaca Alkitab. Sudah terbuka semua Alkitabnya? Sudah berdirikah adik-adik yang ada di rumah? Sebelumnya kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Bimbinglah kami semua Tuhan, anak-anak teruna dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Hamba berdoa Tuhan buat hamba yang Engkau pakai pada pagi hari ini untuk membentangkan firman-Mu. Berkati hamba Tuhan, bimbing hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah untuk kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maranatha. Adik-adik silakan duduk. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak orang-orang yang di Korintus, orang-orang Kristen yang di Korintus, untuk membantu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Paulus mendorong orang-orang Korintus untuk belajar bagaimana orang Makedonia. Mereka juga susah, tapi mereka kaya dalam hal apa? Memberi. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang diberi judul pada pagi hari ini, kehadiran kita yang memberi harapan. Kayak mau nanya, adik-adik selama ini pernah nggak melakukan suatu hal, yaitu memberi? Memberi apa aja? Pasti pernah. Nah, dalam hal adik-adik memberi itu, adik-adik rela nggak? Atau adik-adik karena terpaksa aja deh, karena dia teman saya bantu dia aja, saya beri dia aja, atau memang dari dasar hati adik-adik mau memberi. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita. Bagaimana sih kita memberi? Yaitu pertama-tama kita harus apa? Ada kerelaan dalam diri adik-adik sebagai teruna. Karena apa? Karena Kristus juga pertama-tama udah rela memberi dirinya untuk kita yang berdosa. Nah, adik-adik yang kita kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kalau adik-adik itu memberi, jangan karena ada sesuatu, tanda kutip, karena dia teman saya, karena kalau saya beri dia, saya dapat imbalan, atau kalau saya beri dia ada plus-plusnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita memberi tulus ikhlas, jangan ada embel-embelnya di belakang. Nah, adik-adik, hari ini tanggal 29 November kita masuk Minggu Advent yang pertama. Adik-adik tahu nggak sih itu Minggu Advent? Yaitu masa penantian. Minggu Advent yang pertama, lilinnya warna apa? Lilinnya warna ungu. Lilinnya warna ungu itu menandakan harapan, pengharapan, menantikan kedatangan Sang Mesias. Nah, adik-adik,
adik-adik memasuki minggu pertama Advent, yaitu pengharapan. Kita sebagai anak-anak taruna, kita jangan diem. Kita harus mengaplikasikan harapan itu kepada orang lain, kepada teman-teman kita, supaya mereka juga mendapat pengharapan bahwa saya dibantu loh, saya ditolong loh, saya diberi oleh teman saya, oleh teman saya. Nah, adik-adik, memberi bukan selalu identik dengan uang. Adik-adik bisa memberi atau menolong teman-teman dengan apa? Waktu adik-adik mereka mau curhat, atau teman adik-adik butuh waktu adik-adik untuk mengajarkan mereka pelajaran yang mereka nggak bisa, adik-adik bisa bantu. Jadi memberi tidak identik dengan selalu dengan uang. Waktu adik-adik, kesempatan adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini pintar bahasa Inggris. Ayo dong bantu teman-teman yang nggak bisa. Adik-adik sudah memberikan pengharapan kepada teman-teman bahwa mereka, kalau kita bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita memberi bukan berarti kita berkekurangan. Tetapi untuk apa? Firman Tuhan pada ayat yang ke-12-13 mengingatkan kita, kalau adik-adik bisa baca, bahwa kita memberi buat apa? Ada keseimbangan. Bukan kita berkurang kalau kita memberi. Kita memberi pengetahuan karena kita pintar misalnya. Kita menolong teman kita. Bukan karena kita nggak jadi pintar. Kita tetap pintar. Tetapi apa? Kita memuliakan nama Tuhan lewat apa yang sudah kita lakukan terhadap teman kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sangat indah pada pagi hari ini. Bagaimana sih kita sebagai teruna-teruna Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan adik-adik harus ada mencerminkan atau ada isi, ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini indah banget, mengajarkan, mengingatkan, mendorong kita untuk menolong teman kita. Adik-adik harus ingat, apa yang kita miliki hanya berasal atau titipan dari Tuhan buat kita. Jadi kita jangan egois, kita pinter, kita pandai, kita tidak mau berbagi, kita tidak memberi atau menolong teman kita. Semua itu titipan dari Tuhan. Jadi jangan kita sombong karena kita bisa, tapi ingat, semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan buat kita. Tetapi ingat juga, kalau kita mau memberi bukan karena kita tidak ada, kita paksain kita harus menolong teman kita. Atau kita mau menolong teman kita dengan kita melakukan hal yang kecurangan. Supaya nama saya dari TOP, BGT, top banget. Karena menolong teman kita. Bukan, kita memberi pada saat itu. Kita ada, bukan karena kita paksain supaya kita bisa memberi, bukan, kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Jadi ingat, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini buat anak-anak teruna. Marilah kita memberi dengan kerelaan. Kita menolong teman kita dengan ikhlas tanpa menanti ada imbalan. Kalau biasa anak-anak teruna, saya menolong kamu tapi boleh dong McD, boleh dong Hokben, boleh dongnya banyak. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus mengajak kita. Bagaimana dia mengajak, mendorong orang-orang Kristen yang ada di Korintus untuk memberi. Padahal orang-orang Makedonia juga mereka dalam keadaan yang
dikatakan juga susah, tapi mereka kaya dalam iman mereka untuk membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Adik-adik pasti bisa, adik-adik pasti bisa, karena adik-adik adalah teruna-teruna Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun adik-adik berada. Amin adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah mengajarkan kami bagaimana kami memberi. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat memberi dengan kerelaan sukacita, karena Yesus lebih dahulu sudah memberi kepada kami. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berdoa mengucap syukur karena kami sampai saat ini Tuhan masih jaga, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih memberi kami kesehatan. Tuhan, kami berkati buat kami semua, anak-anak teruna, Tuhan berkati kami agar kami senantiasa dapat menjadi berkat buat sesama kami. Kami berdoa buat gereja kami, GPB Harapan Indah. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan lindungi para pelayan-pelayannya. Kami berdoa buat Pendeta Kristo, kami berdoa buat Pendeta John Marlin, kami berdoa buat Pendeta Vega, kami berdoa buat Pendeta Rosa. Tuhan berkati mereka yang melayani kami sebagai jemaat. Tuhan pakai mereka, anugerahkan Roh Kudus buat mereka agar mereka dapat menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua majelis yang ada di GPB Harapan Indah ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon, Tuhan berkati juga Tuhan orang tua dari anak-anak klien kami, mama, papa mereka, mami, papi mereka. Tuhan berkati, lindungi, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka semua dapat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat janda duda, anak-anak terlantar, fakir-fakir miskin. Tuhan berkati seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Kami berdoa buat semua gereja yang ada di dunia ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau jadikan gereja ini, seluruh dunia ini menjadi pembawa damai sejahtera. Kami berdoa buat pemerintah yang ada, yang sudah Tuhan tetapkan buat memerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati pemerintah dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pemerintah yang terbawah. Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka menjadi pemerintah yang benar-benar di mata Tuhan dan dapat melayani kami masyarakatnya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah
Oke adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan baitnya yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 413 dengan judul Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik, kita akan doa penutup, doa berkat sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita ingatkan, jadilah pelaku firman Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sebagai teruna-teruna Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai teruna Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani sebagai teruna Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami. Dan Tuhan berkati kami agar kami tetap patuh pada protokol kesehatan yang dari pemerintah. Kami siap memakai masker, kami siap untuk mencuci tangan, dan kami siap untuk menjaga jarak dengan sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga.
Saat teduh, adik-adik teruna saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan memberkati adik-adik.